Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Ya, di video kali ini kita akan coba membahas video yang kalian sudah tunggu-tunggu juga, yaitu XRP ya. XRP sekarang cukup melempem di posisi ke-7 ya, agak turun juga ya. Kemarin sempat bertahan di posisi ke-5. Ntar kita bahas apa yang terjadi di Ripple dan kapan Ripple bisa bangkit juga, oke? Terima kasih semua untuk supportnya, dan kalian yang kalau belum subscribe, bisa tolong bantu subscribe dan bantu channel ini ke 10.000 subscribers, oke? Kita langsung bahas saja ya. Nah, kemarin sempat Dogecoin naik, terus Cardano juga naik, sekarang XRP jadi posisi ke-7 ya, tapi tidak apa-apa. Jadi sebelum kita masuk ke teknikalnya, kita bahas dulu tentang XRP sedikit ya. Sebenarnya dia dari 7 hari ini, dalam seminggu ini lumayan terdiskon, minus 0,61% ya. XRP ini apa sih? XRP ini lebih ke arah medium of exchange atau ke dalam payment gitu ya. Dan dia cukup bagus, namun XRP sendiri sedang lagi ada proses hukum, salah satu yang cukup main atau cukup peristiwa yang besar dalam cryptocurrency gitu ya, dengan SEC, Security Exchange Commission di Amerika sana ya. Kalau misalnya kita lihat dari grafiknya sendiri, grafik XRP ini sempat ke atas $3, lebih dari $3,2 gitu ya dari sini. Nah, ini all time high dia, lalu sekarang dia masih di sekitar $1,4 ya, 1,46 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian beli sekarang, ke all time high aja ini sudah 100% gitu, jadi cukup bagus juga. Lalu, ya ntar kita bahas website XRP juga ya. Jadi di sini XRP kita bahas langsung ke websitenya saja. Ini, XRP Ledger ya. Jadi ini websitenya cukup menarik karena ini website khusus XRP juga ya. Dan ini XRP overview. Your questions about XRP answered ya. Jadi kita bakal melihat apa aja sih pertanyaan tentang XRP. XRP itu apa sih? XRP ini adalah digital asset, ya, aset digital yang native to XRP Ledger. Terus dia juga open source dan menggunakan blockchain dan decentralized seperti itu. Hampir sama seperti yang lain. Tapi perbedaannya apa sih? Nah, perbedaannya adalah XRP ini salah satu cryptocurrency yang cukup lama karena dibuat tahun 2012 gitu ya, XRP. Lalu dia spesialnya ini ke dalam payments gitu ya, pembayaran. Lalu XRP can settle transaction, jadi dia transaksinya ini cepat sekali, sekitar 3-5 detik gitu ya. It was built to be a better Bitcoin, faster, cheaper, and greener. Jadi untuk dibuat lebih bagus dari Bitcoin, lebih cepat, lebih murah, dan lebih green. Green itu lebih cost environment, jadi lebih ramah lingkungan lah, seperti itu. Lalu ini benefitnya, kita bandingkan XRP dengan Bitcoin. Kalau misalnya XRP fast, cepat 3-5 detik, kalau Bitcoin bisa sampai 500 detik to settle satu transaction gitu ya. Kalau misalnya low cost transaction dia, gas fee-nya ini cukup kecil ya dibandingkan Bitcoin, lalu scalable, lebih cepat, lebih banyak transaksi per detik 1.500, sedangkan Bitcoin cuma 3-4 gitu ya. Lalu dia sustainable, artinya adalah ini green, ramah lingkungan gitu ya, karena dia environment, sustainable, and carbon neutral. Jadi dia ramah lingkungan dan ramah karbon juga. Kalau Bitcoin sedikit memakan energi. Finite supply of XRP, how does the XRP ledger work? Sebenarnya kita biasa bahas ini, tapi kita akan lebih fokus ke karbonnya, ke greennya. Kenapa? Karena ini cukup menarik juga ya. Lalu ini XRP usefulnya apa? XRP useful buat bisnis, individual, sama developers. Kalau bisnis sendiri di XRP ya, XRP bisnis ini ada beberapa bisnis yang sudah dipakai di dalam cryptocurrency juga seperti Bitco, BitPay, Coil, Forte, GitHub, Exodus, Ripple sendiri, Raise in Space. Jadi ini ada music, infrastructure, security juga, application, the apps, wallet, dan web, sama online gaming juga. Jadi banyak sekali yang menggunakan XRP gitu ya. Nanti kalau kalian mau lebih jelas lagi, kalian bisa cek satu-satu juga. Karena ini cukup informatif banget websitenya. Nah, kita akan bahas karbonnya sih. Kenapa karbon ini sebenarnya penting sekali? Oke, kita bahas karbon dulu ya. Nah, ini. How green is your currency? Jadi, seberapa ramah lingkungan currency kita? Karena cryptocurrency itu identik dengan mining, dan mining ini sangat memakan energi gitu ya. Dengan memakan energi, karbonnya jadi banyak di bumi ini gitu ya. Dan jadi tidak ramah lingkungan. Tapi XRP ini ramah lingkungan, kata si tim XRP ini ya. Kenapa sih? Energy consumption for cash, credit cards, and crypto. Jadi dia bisa ini. Di sini dia membandingkan how does XRP compare to other currency. Bukan hanya crypto, tapi credit card juga, dan cash juga gitu ya. Jadi ini cukup menarik sekali. Kalau misalnya kita crypto, dia membandingkan Bitcoin, Ethereum, dan XRP. Memang dulu ini adalah, kalau kalian tidak tahu, dulu ini ada top 3 cryptocurrency. 1 Bitcoin, 2 Ethereum, 3 XRP. Seperti itu ya. Namun XRP ternyata kena gugatan hukum lalu diturun gitu ya. Kalau misalnya dari crypto,
comparing 60 million, 60 juta transaction di 2019, ini dengan contohnya Portugal gitu ya. Kalau Bitcoin ini sangat memakan energi, 57,09 billion kilowatt gitu ya. Lalu ini ada Ethereum sama XRP, paling kecil dari ketiga ini. Terus kalau misalnya credit card juga, kalau credit card XRP yang cukup besar juga ya, dibandingkan Visa dan juga Mastercard. Tapi kalau dengan cash, XRP ini cukup ramah lingkungan. Oke, bukan cuma ini, ada kayak CO2 emission, yaitu CO2 carbon emission untuk airline flights. Jadi kalau misalnya kita naik pesawat itu 12 jam perjalanan dari Inggris, London ke Hong Kong gitu ya, rilis 3 ton karbon gitu ya. Jadi ini cukup besar juga ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan ini Bitcoin, Ethereum, dan XRP ini paling yang ramah lingkungan gitu ya. Ya, terus ini juga ada gas consumption. Tapi pertanyaan kita adalah kenapa XRP ini bisa ramah lingkungan gitu ya. Nah, tadi kita bahas di slide website selanjutnya ya. Nah, ini breaking down individual transaction. Di sini kita bisa lihat ada CO2 emission-nya, gallon of gas, sama kilowatt hour-nya. Jadi sebenarnya ini cukup valid juga kalau kalian mau tahu lebih lagi itu, kalau kalian mau memperdalam lagi itu learn about the methodology. Di sini dia akan kasih papernya juga ya. Jadi kayak seperti jurnalnya. Nah, impact-nya apa sih XRP ini? Faster, lebih cepat, tadi kita lihat, lebih murah, dan lebih ramah lingkungan. The digital XRP is a truly global currency, ideally suited to enable today's growing digital economy. Ya, memang sekarang ini kan memang pola era digital ini sudah dimulai juga ya dengan naiknya cryptocurrency juga. Nah, pertanyaannya adalah how green is your currency gitu ya. Seberapa ramah lingkungan gitu ya. XRP ini cukup menarik. Lalu kalau misalnya ini building for the future, dia bilang cryptocurrency and blockchain projection, ini di 2020 sekitar 2,9 dolar gitu ya. Di 2025 projection dia adalah, jadi ini proyeksi ke depannya gitu ya, naik sudah 8,6 triliun. Jadi ini berapa kali ini? Hampir 3 kalinya ya. Lalu 2030 10,5 triliun, naik 217% gitu ya. Ini projectionnya. Nah ini cukup menarik juga. Kalau misalnya kalian tahu, di Bitcoin ini, di cryptocurrency ada beberapa, tidak semua cryptocurrency ini sama gitu ya. Digital asset ini beda-beda. Kalau Bitcoin ini bisa store of value, dengan limited supply dia hanya 21 juta. Kalau Ethereum ini kuatnya dengan smart contract dia, oke. Smart contract itu seperti Binance, juga Binance Smart Chain itu juga smart contract. Jadi ada juga cryptocurrency yang bergerak dengan smart contract. Lalu kalau XRP ini di payment transaction. Contohnya ini, kalau di CoinMarketCap mungkin kalian lihat ini medium of exchange. Jadi yang bergerak di bidang ini seperti yang sama seperti XRP ini, seperti Dogecoin, XRP, Bitcoin Cash, Litecoin, Stellar, dan ke bawah juga ya. Kalian bisa cek sendiri. Ini cukup menarik. Namun kalau misalnya ini, kalau menurut saya pribadi, XRP ini mungkin bisa menjadi nomor 1 di sini ya, melewati Dogecoin gitu ya. Karena Dogecoin adalah coin meme dan kurang berfundamental gitu. Mungkin Dogecoin bisa sampai ke $1, XRP bisa lebih dari $1 gitu ya. Mungkin bisa 3 sampai 5 dolar gitu ya. Kembali lagi ke slide kita. What makes XRP and the XRP Ledger green? Apa sih yang membuat XRP ini ramah lingkungan? Yang membuat XRP ramah lingkungan ini adalah yang tadi kita tanya adalah dia tuh memakai konsensus. Jadi beda dengan Bitcoin. Kalau Bitcoin ini kalian harus mining gitu kan, pakai proof of work, algorithms require mining gitu ya. Nah, dan mining ini sangat-sangat membuang energi gitu ya. Buang listrik dan jadi nggak ramah lingkungan seperti itu ya. Mining is an incredibly energy intensive process. Nah, ini yang membuat XRP ini lebih ramah lingkungan dibandingkan Bitcoin dan Ethereum. Kalau cash juga leaves a substantial carbon footprint. Jadi kalau misalnya cash itu juga pemakaian karbonnya juga pasti ada gitu ya. Oke, ini cukup dalam juga ya pembahasan kita. Oke, kita ngomongin XRP dalam gugatan hukum. Di sini saya baru ketemu Twitter ini dari James K. Phelan. Siapa sih James K. Phelan ini? James K. Phelan ini adalah defense lawyer. Dia adalah pengacara. Tidak tahu dia terlibat dalam XRP atau tidak ya dalam lawsuitnya, tapi dia membuat ini SEC Security Exchange Commission versus Ripple gitu ya. Jadi ini cukup menarik karena di sini dia kasih timeline-nya. Mei 13 ada timeline-nya apa, Mei 14, Mei 17, Mei 27, Juni 4 gitu ya. Tapi ini mungkin kemungkinan besar ini kan time Amerika gitu. Jadi the next day atau kebesokan, berarti ini jadi Mei 14, Mei 15, Mei 18 gitu ya. Baru kita bisa lihat kalau misalnya ada good news dari setiap ini gitu ya. Atau mungkin ada yang relisted XRP lagi di exchange di Amerika, ini akan membuat price XRP saya yakin bisa naik atau pump gitu ya. Jadi kalian coba perhatikan tanggal-tanggal ini juga ya. Nah, ini ada yang menarik juga, ada
news tentang former Ripple, Judd McCaleb. Siapa sih Judd McCaleb? Judd McCaleb ini adalah dulunya ini CTO, Chief Technology Officer-nya si XRP. Terus dia akan keluar dan dia bikin Stellar XLM ini, Stellar Development Foundation juga. Jadi dia adalah founder XLM. Ya, jadi dia memang sudah sangat sering untuk dump atau membuang XRP dia ya. Jadi XRP holding dia dibuang gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ini dari address-nya dia, XRP scan ini kita bisa lihat berapa yang bisa masuk ke dalam walletnya si Judd McCaleb, berapa yang keluar gitu ya. Kita bisa lihat ini tanggal Mei 1 ini, nah ini Mei 1, Judd McCaleb ini diberi 442 juta XRP. Wow. Kenapa? Karena dia adalah CTO-nya dulu, dan itu memang ada kontrak beberapa bulan sekali. Judd McCaleb bakal mendapatkan beberapa portion XRP gitu ya. Nah, terus dia minggu ini dia baru kelihatan dia buang setiap hari ini dari Mei 10, Mei 11, Mei 12 ini membuang 13 juta XRP, namun holdings dia sebenarnya masih banyak sekali ya, sekitar 488 juta XRP, jadi masih banyak sekali. Jadi ini tidak begitu kerasa, dan ini kenapa Judd McCaleb nggak buang seluruhnya, atau nggak buang langsung 200 atau 400, karena memang sudah ada peraturannya, ada kontraknya bahwa buangnya harus bertahap, ada maksimum buangnya, tapi tidak tercatat gitu ya. Jadi kita nggak tahu kontraknya berapa. Karena ini sempat Judd McCaleb membuang 17 juta juga, lalu di Februari dan Maret dia juga pernah membuang XRP juga, dumping gitu ya. Tapi ini cukup, kita masuk ke teknikalnya juga ya sambil diskusi ini. Tapi ini cukup menarik karena price XRP cukup stabil, padahal Judd McCaleb ini membuang holding XRP yang lumayan besar setiap harinya gitu ya. Oke, kita masuk ke teknikalnya saja. Ini Binance, karena sudah cukup lama juga ya pembahasan XRP ini. Kalau sekarang ini adalah Fibonacci-nya saya ambil. Ini secara short term saja. Nah, ini yang kita ambil dari yang kemarin waktu dia jatuh. Lalu dengan all time high. Bukan all time high sebenarnya. Ini, sorry. Ini sebelumnya gitu ya. Di 1,97 hampir ke 2 dolar gitu ya. Mungkin bukan turun dikit ya. Seperti ini ya. Nah, sebenarnya resistennya adalah di 2 dolar kalau psikologinya ya. Tapi XRP punya all time high itu di 3 dolar. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat dimension zone-nya berapa sih kalau di Binance ya. Karena dimension zone-nya kalau kalian mau ngambil, kita langsung bilang aja, itu di daerah sini, di 0,5. Dan ini cukup bagus juga untuk membeli XRP di daerah sini dengan target profit sebenarnya di 2,41 dan 2,65. Namun kalau kalian mau hold, ini bisa sampai ke 3 dolar gitu ya. Atau mungkin lebih. Nanti kita bahas time frame panjangnya gitu ya. Jadi ini sangat-sangat menarik potential gain-nya untuk XRP. Price range-nya, kita lihat di sini. Profit dari sini aja sudah 69%. Kalau misalnya ke 3 dolaran, itu mungkin sekitar 100% lebih ya. Nah, tapi ini kita harus lihat secara EMA-nya. EMA-nya ini, kalau di Binance ini XRP cukup bullish ya, karena di sini merah EMA 20-nya di atas EMA 55-nya, jadi masih cukup naik juga. Namun kemungkinan besar bakal koreksi sedikit, jadi kalian kalau yang menunggu bisa nunggu di level sini gitu ya. Mungkin kita lihat sedikit melihat ini. Ini saya juga pernah bikin timeline XRP. Nah ini, 1 week, sorry. Ya, ini secara luasnya gitu ya. Nah, ini secara luasnya. Kita zoom out gitu ya. Nah, di sini XRP ini 3,35 dolar. Dan sekarang dia masih di level sini. Ini per minggu. Jadi ini buat long term ya. Buat kalian yang hold long term. Nah, di sini bisa 1,35. Kalian juga bisa ambil juga di sini, di level sini ya. Nah, kalau misalnya short termnya, tadi, di chart yang tadi ya. Dan ini cukup bagus juga dengan potential gain ya. Kalau misalnya kalian melihat kembali ke all time high dia itu di 3,35. Lalu dia bisa ke 5 dolar. Jadi menurut saya XRP kalau misalnya menang lawsuit, sangat mungkin dia bisa menuju ke 5 dolar ya. 300%. Oke, kita bahas ke Indodax. Kalau Indodax, cukup menarik di Indodax. Ini sama, all time high-nya dia di sekitar 55.000 ya. 54.000. Lalu ini ke bottom-nya. Jadi dia kalau misalnya kita mau naik, sekarang harga di 21.000, dia bisa naik sampai ke 84.000, 73.000 ya. Tapi kalau kalian yang langsung mau take profit di all time high kembali, cukup bagus juga karena sudah 100% lebih ya. Ini bisa sampai 300% kalau misalnya kalian mau hold sampai 84.000 gitu. Jadi XRP ini cukup menarik, apalagi ketika kalau misalnya dia benar-benar bisa memenangkan proses gugatan hukum ini. Oke, tapi demand zone-nya di berapa? Jadi kita biasa kalau melihat demand zone atau kita mau beli, kita harus lihat lebih short term lagi. Jadi kita nggak bisa lihat 1 hari. Jadi ini saya zoom ke 4
jam gitu ya. Nah, SRP ini sempat trading sideways selama beberapa hari ya. Namun ini kalau kita lihat ini warna biru ini 20.000 ya. Nah, ini SRP sempat turun tapi tidak pernah menyentuh 20.000 kecuali ini. Tapi ini udah tanggal 5 Mei jadi cukup lama juga ya. Nah, sebenarnya kalau kalian yang bisa mendapatkan SRP, kalau kalian mau nunggu gitu ya. Kalau SRP, oh ini kayak bisa koreksi nih. Nah, kalian mau nunggu, ya sebenarnya demand zone-nya di 20.000 ini cukup bagus juga karena harganya cukup murah. Tapi kalau kalian yang penting dapat SRP deh, nah mungkin bisa beli di daerah sini gitu ya. Karena kan kelihatan dia sudah membuat bearish cross, jadi misalnya bisa turun dulu, baru dia bisa naik lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita gambar, mungkin dia bakal turun, baru bisa naik lagi ke atas gitu ya. Sorry, karena dia harus naik ke atas gitu ya. Nah, ini baru bisa melanjutkan kenaikan. Mungkin tanggal 14 Mei, karena sekarang masih tanggal 12 Mei. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau sabar, masih bisa tunggu di sini. Tapi kalau kalian mau ngambil, bisa ngambil di daerah 21.000. Oke. Mungkin menurut saya 21.200 itu sangat bagus juga dengan potensial gain-nya yang tadi. Mungkin ini kita bisa coba. Nah, di daerah ini kalau di sini 1,618 ini di 38.000. Tapi kalau 1,14-nya nah, di 35.000 ya, guys. Nah, di sini. Jadi sebenarnya cukup menarik untuk profitnya. Kita kalau misalnya lihat short term positionnya dari sini ke paling atas, ini masih sekitar 70% sampai mungkin ke sini 83%. Dan ini SRP biasanya kalau misalnya dia ada news bagus, kalau kalian bisa lihat, ini dia langsung pump, bisa naik. Seret, langsung naiknya cepat gitu ya. Coba lihat dari sini. Naiknya sekitar 20% langsung naik gitu ya. Dari sini juga. Nah, sekitar 42%, jadi naiknya cepat sekali gitu ya. Jadi mungkin ini proses akumulasi juga gitu ya untuk kalian semua. Nah, itu aja video dari saya untuk SRP. Kembali lagi disclaimer on. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video. And see you di the next video. Bye-bye.